Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, salawat serta salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait zonasi wilayah laut. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 6 saya pada mata kuliah Hukum Laut, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Untuk tidak memperpanjang durasi video ini, langsung saja kepada penjelasannya. Materi yang pertama yaitu terkait garis pangkal. Jadi menurut UNCLOS 1982, UNCLOS itu adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau yang diukur pada kedudukan garis terendah, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya, seperti zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Dengan demikian, garis pangkal adalah acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Selanjutnya yaitu perairan pedalaman. Jadi perairan pedalaman ini bisa dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang menjelaskan bahwa pengertian dari perairan pedalaman yaitu seluruh atau semua perairan yang letaknya ada di sisi darat dari garis air rendah pada pantai-pantai Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya seluruh bagian perairan yang letaknya ada pada sisi dari garis penutup seperti yang termaktub di dalam pasal 7. Selanjutnya yaitu perairan kepulauan. Pengertian perairan kepulauan ini dijelaskan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang mengatur tentang perairan Indonesia. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perairan kepulauan Indonesia adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada pada sisi bagian dalam garis pangkal lurus kepulauan dengan tanpa memperhatikan jarak atau kedalamannya dari pantai perairan kepulauan Indonesia sudah masuk ke dalam perlindungan UNCLOS. Dengan adanya pengakuan bahwa Indonesia sebagai salah satu archipelago state atau negara kepulauan. Selanjutnya yaitu laut teritorial. Laut teritorial ini adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan perdalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya yang dinamakan perairan internal, termasuk laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut. Selanjutnya yaitu zona tambahan. Zona tambahan ini adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai seperti bea cukai, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Yang terakhir yaitu zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi eksklusif ini adalah batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Jadi negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif ini adalah negara yang memiliki kedaulatan di zona tersebut. Yang terakhir yaitu laut lepas. Laut lepas ini adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Hal ini tidak mengakibatkan pengurangan atau apapun terhadap kebebasan yang dinikmati suatu negara di zona ekonomi eksklusif.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Itulah penjelasan dari video ini. Semoga video ini dapat menambah sedikit wawasan terkait zona wilayah laut, dan semoga video ini juga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.